Masih di program acara podcast RRI Bau-Bau bersama Abang Lapaene Masara, salah satu legenda tinju nasional Indonesia, putra asli Buton. Karena beliau ternyata masa kecilnya itu di Lombe sama di Kalialia ya Bang ya? Di Lowlow. Di Lowlow. Lowlow kan masuk Kalialia. Ya, Kalialia. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan seperti apa akhirnya Bang Lapaene bisa tembus ke Olimpiade. Ternyata bukan hanya mewakili Indonesia, tapi juga menjadi perwakilan dari Asia dalam cabang olahraga tinju. Abang kan ada kelas-kelas itu. Abang di kelas berapa? Saya waktu itu main di kelas live fly, itu 48 kg. 48 Kalau kilo. bahasa di sininya kelas terbang ya? Bukan. Fly. Ya terbang junior lah. Terbang junior ya. Terbang junior. Oke, kelas layang lah. Kelas layang. Kalau bahasa kelas layang. 48 kilo. 48 kilo. Sekarang sudah dihapus tuh. Oh, sudah dihapus. Dihapus itu dinaikin jadi 49 kalau nggak salah 48 gitu. 49. Itu kan supaya kita tahu juga ya, itu memang berat badan harus mencapai itu atau seperti apa Bang ya, sistemnya? Jadi kan di cabur tinju ini dibagi beberapa kelas. Iya. Itu ada kelas namanya kelas yang terkecil itu kelas saya. Di dunia. Kalau di nasional masih ada lagi. Ada lagi lah. Namanya kelas terbang mini. Yaitu kalau dulu juara nasionalnya itu adalah Niko Thomas yang juara dunia itu. Niko Thomas. Niko Thomas itu juara terbang mini. Oke. Kelas yang paling kecil di Indonesia itu 45 kg. Iya. Pindahlah naik ke kelas layang tadi 48. Baru kelas terbang 51. Pokoknya bedanya 3 kilo itu. Nah itu kelas-kelasnya. Oh berarti bedanya kan selisih 3 kilo. Jadi antar itu tidak boleh lebih ya. Kalau misalkan dia lebih 1 ons saja itu berubah kelas. Dia harus turunkan. Misalkan batasnya kelas layang 48 kg. Dia beratnya 48,1. Itu nggak boleh. Harus turun. Turun satunya nih. Kalau enggak kamu main di kelas terbang. Atau naik atas. di 49. Main di 51. 51 ya. Karena selisih 3 ya. Abang pernah tidak alami seperti itu bahwa saya harus main di 48. Tapi berat saya 60 misalnya contoh ya Bang ya. Saya pernah emang main sampai di 4 kelas. Oh gitu. Saya juara 48, juara 51 kg, juara 40 kelas bantam itu 52, 53, 54 ya. Itu saya juara juga. Oh gitu. Itu memang Abang sengaja atau memang badan lagi naik? Ya selain lain ada kejuaraan ini daripada saya nggak main. Kalau saya turun lagi berat badan kan agak susah. Latihan lagi ya, usaha lagi. Dan saya juga bisa ngalahin mereka kok. Ternyata bisa juga di kelas itu ya. Oke, baik. Sekarang bisa dibilang Abang pensiun dari dunia tinju atau sebagai gimana? Atlet ya. Sebagai atlet. Tahun berapa Abang akhirnya memutuskan dan mengapa akhirnya memutuskan untuk gantung sarung tinju Bang? Saya di dunia timnas atau tinju amatirnya, itu saya berhenti 2001. Pasca Olimpik atlet Sydney, terus mau persiapan SEA Games ke Malaysia, Kuala Lumpur, saya mengundurkan diri dari timnas. Di usia berapa Bang? Saya juga lupa, pokoknya tahun 2001 lah. 2001 ya, oke. Terus 2002 sempat masuk ke profesional. Di prof itu saya dikontrak salah satu produk, kabel sebut produk di sini, satu produk mengontrak saya 1 tahun itu 1 miliar zaman itu Pak. Oh iya, zaman itu ya, tahun 2000 awal ya. 2000 awal itu saya udah dikontrak 1 miliar itu oleh salah satu produk minuman di Indonesia. Di Indonesia. Oke. Jadi saya dibilang oleh mereka minuman energi ya. Minuman energi. Setahun 1 miliar saya kontraknya itu. Jadi emang uang itu kan dibagi per bulannya 12 bulan ya? Iya, 1M dibagi 12. Ya, untuk biaya saya, untuk sampai menuju ke juara. Tapi kembali lagi bahwa, mohon maaf nih, ini sangat mohon maaf. Zaman dulu itu, dunia profesional itu bisa dibilang masih banyak mafia. Kayaknya hampir semua cabur profesional. Jadi, begitu ya. Kontrak 1 miliar, tapi yang masuk ke saya itu paling nggak seberapa. Itu yang buat saya kecewa. Sehingga saya latihannya malas-malasan. Gitu. 2002 mulailah agak kacau nih. Istilahnya kan di timnas sudah enggak. Saya ketemu salah satu senior saya di Jakarta.
Saya sampaikan keluhan saya, Bang, saya ini gini, kalau bisa saya mau kerja atau gimana. Oh udah, nanti kita menghadap Gubernur Pak Sutioso. Masih Pak Sutioso ya di DKI Jakarta. Saya bersurat ke beliau, 2 hari kemudian beliau panggil saya. Dan yang lucunya ini, beliau ini lucu nih. Saya ketemu di pendopo dengan beliau nih. Ceritalah dia sama saya. Memang dia kenal saya, kenal banget. Dia bilang ini. Saya sebelumnya sudah di DKI, tahun 98 sudah DKI. Karena kasus permasalahan PON 2000 saya nggak ikut PON, Sutioso marah sama saya. Oh gitu. Jatah saya itu dicoret. PON untuk wakili DKI Jakarta. Kan saya nggak jadi, karena saya mau persiapan Olimpiade 2000 kan. Oh iya. Sementara aturan KONI pusat dengan ini, yang main di Olimpiade nggak boleh main di PON. Ya akhirnya saya nggak jadi main di PON. Sutioso sebagai gubernur DKI kan kehilangan 1 medali nih. Kalau nggak main nih. Iya, kalau Bang Lapene main, wah medali emas ini sudah pasti satu ini. Gitu kan. Aduh, Sutioso itu marah-marahnya udah. Kan Sutioso itu kan udah nawarin saya kerja. Iya. Kau pilih di Jakarta ini, mau kerja di mana? Mau ASN di mana? Apakah kan ada, saya bilang saya maunya di BUMD-nya. Oh, kamu pilih aja. Ancol, Taman Mini, atau Ragunan. Gitu. Iya. Saya pilih ke Ancol. Itu beliau langsung telepon direktur Ancol, segera kasih tempatnya anak. Asal saya ikut PON. Nggak ikut PON, marah-marah lah dia. Tapi sudah kerja di Ancol, sudah masuk di Ancol dulu. Sudah dapat gaji Pak, nggak kerja mana-mana doang. Iya. Setelah itu 2002 itu saya bersurat ke beliau, saya bersurat lewat teman saya. Iya. Saya dipanggil lah, saya dimarah-marahin juga sama dia. Kamu ini bandel gini-gini segala, ya kan? Iya. Jadi kamu apa sih nih? Saya bilang, ya. Saya mau kerja lagi lah, saya bilang kalau bisa masuk lagi. Waduh, ini susah katanya. Gak gampang kan jadi PNS katanya. Karena kebijakannya bukan lagi di kami sebagai daerah, ini kebijakan Kemendagri. Jadi, saya cuma bilang sama beliau, Bapak ini kan gubernur, nomor 1 di DKI loh. Malu-maluin aja. Mana hak tugas Bapak sebagai gubernur? Masa nggak bisa ngangkat saya saja? Dia ketawa dia, kamu ini pintar ternyata. Aduh. Gitu ya. Udah kamu di mana katanya gini? Udah saya awalnya saya masuk di Pol PP. Karena waktu itu ada apa namanya? Masih top-topnya itu waktu itu, kan? Oh, kamu mau di situ? Saya bilang, kamu nggak malu? Kamu kan public figure. Iya. Nasional, masa kamu pakai gitu-gitu di pasar gini-gini? Saya bilang nggak apa-apa. Yang penting tuh saya tiap tanggal 1 Pak ada tunggu. Gaji masuk. Bukan, saya bilang ada saya tunggu. Apa itu? Ya udah gaji. Ketawa dia. Udah, kalau kamu mau, udah telepon lah itu kadisnya. Iya. Kebetulan kadisnya ini mantan ketua Pertinas DKI. Telepon sama beliau. Kamu tahu nggak di depan saya ada siapa nih? Kadis siap, tidak tahu Pak. Di depan saya sekarang kata ada pemain dunia. Iya. Sebut nama saya lah. Oh itu anak buah saya Pak, saya kenal. Iya. Beliau itu dari pendopo, Pak Kadis itu masih di Sangrila loh. Oh iya. Sangrila itu kan cukup jauh juga ke pendopo. Apa kata Sutioso? Saya butuh kamu 10 menit kalau di sini. Bis. Perintah langsung ya. Iya, gubernur perintah Pak, langsung datang Pak menghadap. Madu ketemu saya aja. Iya. Saya ditanya. Ya itulah. Lika-liku kerja saya di Pemda DKI sampai sekarang. Kalau sekarang di dinas apa Abang? Saya sekarang pindah ke dinas olahraga Dispora. Berarti memang sudah tempat yang pas lah untuk Bang Lapa ini. Iya. Oke, baik. Jadi sekarang sudah berdinas, tapi walaupun mungkin sudah gantung kita sebut kalau tinju gantung sarung sarung tinju. Tapi bukan berarti melepas begitu saja dunia tinju Bang ya? Oh ya, sama sekarang saya masih pengurus, baik pengurus pusat di Pertinas Nasional maupun pengurus daerah di DKI. Saya masih pengurus, walaupun memang kita akui saat ini pembinaan kita masih kurang jauh dari kata sempurna lah, tapi kita selalu berbenah, mudah-mudahan ke depannya Pertina ini akan kembali lagi ke jaya seperti dulu lah. Iya. Gitu. Indonesia dulu pernah rame dengan tinju tahun 90-an, 2000 awal ya. Betul. Mudah-mudahan dunia bukan dunia berantem ya, dunia olahraga tinju itu bisa
bisa hype lagi di Indonesia. Ya, Karena bibit banyak, Bang ya. Sangat banyak, sangat banyak. Jadi mohon maaf kalau tinju itu tinggal masalah mungkin pimpinan kita yang bagus. Kalau masalah pemain kita nggak perlu naturalisasi. Banyak nasionalis. Istilahnya daripada berantem ya udah betul, ikut aja tinju ya. Itu dia. Ya ngapain berantem di luar. Mending masuk sasana ya. Iya, itu dia. Oke, Saya baik. dengar juga di Bau ini banyak sasana udah mulai ada. Iya, mulai ada beberapa sasana di Bau-Bau. Mudah-mudahan bisa menjadi fasilitas untuk adik-adik untuk remaja-remaja ya, Bang ya. Pesan saya kepada putra-putri sekarang udah bisa di sini. Ada yang mungkin berbakat di bidang tinju, kalau mau ke Jakarta, ya saya tidak menjanjikan muluk-muluk kalau bisa ke sana mungkin saya bisa fasilitasi untuk tempat latihan, tempat tinggal mungkin ya untuk ini. Yang penting bersungguh-sungguh untuk menjadi atlet tinju gitu loh. Itu dia pesannya. Bisa hubungi nomor saya mungkin cari di RRI. Nanti ke RRI kami fasilitasi. Siap. Insya Allah. Itu dia sudah disampaikan siap difasilitasi. Asal serius menekuni olahraga tinju, Bang ya. Betul. Mau berkarir, mau punya cita-cita untuk tampil di ajang nasional, bahkan ya serius lah, Bang ya. Ya kalau bagus kenapa enggak, harus di internasional dong. Iya harus seperti itu. Semua itu bisa kalau ada kemauan. Gitu aja. Oke, ini kesempatan ini untuk atlet-atlet atau yang hobi tinju bukan hobi berantem ya. Iya, betul. Oke, baik. Oke, kali ini saya mau tanya-tanya Bang Paine. Kami coba menuliskan nama Bang Lapaine Masara di Google. Nah, ini ada beberapa artikel nih, Bang. Saya mau tanya-tanya nih soal artikel tentang Abang nih. Nah, yang pertama ini ada artikel wawancara Olimpiade Lapaine Masara termotivasi nama besar Elias Pikal. Tadi sudah dijelaskan sama Bang Paine, tapi mungkin kenapa sampai kekeh dengan Elias Pikal menjadi atau mungkin punya center lain selain Elias Pikal atau punya motivasi lain selain Elias Pikal untuk dunia tinju, Bang. Memang sih awalnya kan kita itu dulu yang dikenal hanya Eli kan. Iya. Elias Pikal begitu fenomenal, begitu dikenal masyarakat, disayang masyarakat. Itulah yang pertama yang buat saya mulai berkeinginan mau masuk tinju gitu. Karena keinginan saya ingin seperti beliau juga gitu, membanggakan negara ini, membanggakan daerah, orang tua kan gitu ya. Bukan berarti kita mau sombong-sombongan, tapi bagaimana saya seperti beliau bisa mengharumkan nama negara. Mengharumkan nama Indonesia di kancah setelah internasional. itu memang berkembang beberapa atlet dunia yang saya kagumi juga, termasuk mungkin Muhammad Ali. Iya. Dan memang bukan saya mau cerita sombong ya, kalau mesti ada rekaman dulu SEA Games 97 waktu saya main di melawan Vietnam kalau nggak salah, itu kan live di TV Star tuh. TV Star itu dari Singapura. Iya. Oh iya. Jadi saya habis main saya balik ke hotel, terus saya nonton ada siaran ulangnya. Jadi komentatornya itu ngomong gini, boxing from Indonesia, Lapaine Masara, fight like Muhammad Ali katanya. Jadi mainnya seperti Muhammad Ali. Sampai diakui loh di Jadi Singapura. memang gaya saya itu memang tipe saya bermainlah footwork. Saya itu kaki. Saya Lincah ya. Muhammad Ali kan terkenal dengan itu. Nah, kalau saya boxer kan. Jadi mainnya boxer. Kalau Mike Tyson kan fighter. Iya, itu, dia kalau nggak nomor 1 nomor 2 ya KO-nya itu aja dah. Pokoknya kalau istilahnya kita di sini, Bang, kiri kanan kuburan, kiri rumah sakit kalau Tyson. Ya, pokoknya Mike Tyson itu fighter namanya. Iya. Tipenya fighter. Iya. Ya kan? Kalau Muhammad Ali kan boxer. Saya itu boxer. Jadi waktu mau lawan Vietnam itu karena saya kuasai permainan, itu saya main sangat enjoy sekali, bahkan satu kaki gitu loh. Gitu ya. Itu lawannya begini-begini. Aduh, luar biasa. Itu SEA Games 97. Di SEA Games 99, Vietnam ini masih main. Lawan yang tadi ya. Iya, di kelas yang sama dengan saya. Dia nanya saya dulu,
Woi, Indonesia, you fight what class? Saya bilang, same like 97. Oh, ini pindah kelas, dia takut ketemu saya pindah kelas, bos. Jadi ada cerita juga, Indonesia sempat ditakuti juga oleh Marwan. Oh iya. Sempat disegani sama beberapa lawan dari negara lain seperti itu. Oke, kita ke artikel lain lagi. Di sini, nah ini menarik ini. Mantan petinju Olimpiade sedih lihat Indonesia tak mampu loloskan atlet tinju ke Olimpiade. Memang apa ya? Beberapa Olimpiade terakhir atau 2 Olimpiade terakhir lah. Cabur tinju itu jarang terdengar, Bang. Ya, jadi memang gini ceritanya ini dari tahun 70-an itu kan sudah ada yang lolos. Olahraga Olimpiade itu kan olahraga 4 tahunan. Hampir setiap Olimpiade itu ada yang lolos ke Indonesia. Gitu loh. Terputus itu lolos murni di zaman saya, tahun 2000. Ya. Itu masih bisa lolos. Di 2024, ada juga lolos dari Manado itu, siapa namanya? Si Bonik Saweho. Dan itu white card, tapi secara white card kan waktu itu masih ada white card. Iya. Loloslah kita satu. 2024 tuh sampai 2024 kemarin tidak lulus lagi. Berarti kan 20 tahun. Iya, 20 tahun. 20 tahun itu berapa Olimpiade itu? Kali 4 tahun itu. 4 kali, 20 tahun 4 kali Olimpiade. 5 kali Olimpiade. 5 kali Olimpiade. Iya. 5 kali Olimpiade Indonesia nggak pernah lolos. Nah, di mana? Apakah karena materi kita nggak ada? Ada, atlet kita banyak bagus-bagus. Nah, gitu. Memang saya akui pimpinan kita belakangan ini memang agak berkurang frekuensi jam terbang anak-anak, jam terbang internasional ya. Iya. Jarang sekali ikut. Karena itu sangat penting. Sebelum menuju ke multi event gitu, memang benar-benar event turnamen single event itu kita harus ikutin. Supaya menambah jam terbang dan pengalaman gitu loh. Berarti tentu ada harapan ya di balik itu, Bang. Ya, mudah-mudahan kepengurusan nanti karena ini kan mau Munas 2025 ini bulan Maret ini ada mau Munas, pemilihan ketua umum baru, mudah-mudahan ketua umum yang terpilih yang baru nanti kami berharap bisa mengembalikan lagi kejayaan tinju Indonesia. Oke. Mudah-mudahan. Ya. Baik, satu artikel lagi ya Bang ya. Ya ini menarik juga artikelnya, saya bacakan. Hobinya berantem, Lapaine Masara dari debu jalanan hingga terbang ke Olimpiade. Abang pernah menyangka tidak? Hanya sekedar melihat alias pikal di TV, akhirnya bisa tampil di Olimpiade, Bang. Itulah emang kalau soal berantem itu emang dari kecil ya wajar lah laki-laki lah, anak-anak laki-laki lah. Ya awal-awalnya sih memang hanya punya niat aja, saya pertama berlatih itu enggak muluk-muluk pingin tampil ke Olimpiade sih, hanya pingin bertinju dan menjadi atlet yang baik gitu. Masalah hasil itu kan serahkan yang Yang Kuasa. Jadi saya apa yang dilakukan oleh pelatih terhadap saya waktu berlatih itu ya saya lakukan dengan sepenuh hati gitu. Bahkan sesungguhnya saya saru orang lain sudah pulang, saya masih latihan. Gitu ya? Ya maaf. Ya, saya selalu lakukan itu. Jadi emang itu apapun yang kita melakukan sesuatu, kalau kita mau mendapat lebih, kita harus bekerja lebih daripada yang sebenarnya gitu loh. Jangan hanya coba semacam kewajiban aja. Iya. Setelah itu sudah. Jadi karena apa? Lawan yang kita menghadapi dia juga berlatihnya sungguh-sungguh. Kalau kita berlatih hanya sekedar begitu aja, udah hasilnya begitu aja gitu. Sudah kalah di awal. Nah, jadi memang harus lebih. Kalau mendapatkan hasil yang bagus, hasil yang maksimal, berlatih dengan sungguh-sungguh dan lebih daripada itu. Berarti Abang ketika mencapai sesuatu, misalnya kayak kemarin juara di Kejurnas, kemudian masuk ke Pelatnas, kemudian juara di Olimpiade medali emas. Ketika mencapai titik-titik itu, apakah pernah bilang atau pernah ada di hati Abang, sudahlah, cukup, saya sudah sampai. Atau malah justru saya mau naik lagi. Iyalah, kalau saya emang nggak ada namanya. Saya gini, prinsip saya begini.
sesuatu yang saya mendapatkan hasil, katakan satu kejuaraan saya juara. Setelah itu saya udah gak berpikir saya juara. Gitu loh. Itu sudah hilang loh buat saya. Saya akan menata lagi yang baru lagi, yang ke depan lagi. Kan gini, juara itu kan kemarin. Belum tentu ke depannya kamu juara lagi. Dulu kita sudah pernah meraih, katakanlah prioritas nomor 2 setelah bulu tangkis di Indonesia. Dan sekarang kita, mohon maaf, kita kelas sama cabur-cabur lain ya. Ada berapa cabur lah yang kita. Ya saya sebagai pribadi, sebagai mantan atlet, ingin lagi olahraga ini kembali lagi gitu. Bisa bukan mengalahkan cabur lain, tapi sama-sama kita lebih maju lagi untuk lebih bagus prestasi internasional yang akan datang gitu loh. Dengan harapan, mudah-mudahan yang paling utama harapan kami di pengurusan yang baru nanti kita bisa mendapatkan ketua yang memang loyal dan mau berkorban untuk peningkatan prestasi warga tinju gitu. Itu sih harapan saya. Baik, mudah-mudahan tercapai ya, karena saya pun mendapatkan euforianya pada saat itu ketika tahun 90-an atau 2000 awal. Itu kalau hari Minggu pasti nonton bareng depan TV ya Bang ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih pendengar dan juga yang lagi saksikan kami di YouTube-nya RRI Bau-Bau. Doa yang terbaik untuk Bang Paine. Insya Allah mudah-mudahan baik dalam karir ataupun dalam kehidupan pribadi ya. Terima kasih. Salam untuk keluarga Bang Paine ya. Salam kembali. Baik. Terima kasih, demikian untuk program podcast RRI Bau-Bau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya.